Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama kita, sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakan kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama diciptakan kita di bumi ini, yakni sebagai Abdullah atau hamba Allah yang ditugaskan untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua yaitu sebagai khalifah atau pemimpin. Misi yang pertama adalah sebagai hamba Allah yang kita diwajibkan, ditugaskan untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah yaitu penghambaan kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan apa saja yang dicintainya demi mengharapkan ridho dan pahala di sisinya. Hal ini menunjukkan bahwa makna ibadah sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada ritual-ritual khusus saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mendirikan sholat, berzakat, berpuasa, berhaji, ucapan yang jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, berbuat baik terhadap tetangga maupun kepada anak yatim dan orang miskin, itu merupakan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dalam jangkauan menyentuh sebuah aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada ritual-ritual syari'iyah yang sudah biasa kita kenal berupa sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi mencakup pula seluruh gerak dan semua aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Termasuk cakupan ibadah adalah usaha seseorang untuk menafkahi diri dan keluarganya dari yang halal. Islam menganggap bekerjanya seorang muslim untuk mencukupi diri dan keluarga dengan rezeki yang halal, sehingga mereka terjaga dari meminta-minta. Itu semua termasuk ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menilai orang yang melakukan itu berada fisabilillah,
yakni seorang mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah. Seorang hamba Allah yang telah mewujudkan pengabdian atau ibadahnya kepada Allah semata dan beristiqomah di atas hal ini, maka ia berada di atas jalan yang lurus atau siratal mustaqim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anibuduni hadza siratul mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Misi kedua manusia di dunia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas kekhalifahan di muka bumi dalam konteks hubungan dengan Rabb-nya, manusia adalah hamba Allah. Sedangkan dalam konteks hubungannya dengan alam semesta, ia adalah khalifah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin di alam semesta ini. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang sangat dimuliakan. Allah telah mengistimewakan, memuliakan, dan mengutamakan manusia di atas makhluk-makhluknya yang lain. Di antara bentuk pengistimewaan manusia itu adalah dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang berbuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang patuh, selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikan namanya dari sifat-sifat tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan perusakan di bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia lain di bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah dua misi utama diciptakan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan hal tersebut. Demikianlah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.